Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin, kita sering tertipu oleh dunia ini. Setelah ketipu habis, tamat. Ketipunya ketika kita coba cantikan diri kita. Saat itu kita menemukan ragam kekecewaan. Ada orang yang mengagumi kita, tapi banyak orang yang membuat kita kecewa. Kecewa oleh kondisi-kondisi di mana kalau seandainya tidak ada yang memperhatikan, ayo tiung 4 juta meniwah nanya, kan itu. Semua cuek. Ini problem, ya kan? Dunia ini betul-betul menipu kita. Kalau saya di usia saya sekarang ini 43 lah. Cicing atuh. Rek 20 tahun, rek 11 tahun ngaku mah urang we. Ya. Di usia saya ini saya sudah tidak lagi, sudah beragam ketertipuan saya oleh dunia ini. Termasuk ketika saya coba padati lemari saya dengan uang. Kerjaan dengan ngitung pencapainya. Capek. Ya udah saya bagiin, toh saya ngitung deui beres. Jadi terus saya menatap kekasih di rumah yang cantik. Soalnya mun kasep bahaya. Ya, saya tatap. Da kieu keneh atuh. Ya kan, jadi apa sebetulnya indahnya dunia ini? Indahnya dunia pada saat kita mendapatkan khalaqal insana fi kabad. Allah ciptakan manusia untuk berjuang. Ketika Allah anugerahkan kepada kita problem bertubi, itu indah. Kalau hidup tanpa problem seperti perjalanan Cikampek Cirebon, lempeng. Banyak terjadi kecelakaan balangah di sana. Ya kan? Lain dengan perjalanan Bandung Jakarta lewat Puncak. Itu lebih dinamis. Ada problem, ngerem, ngagas, nyusul, nahan, dan seterusnya. Itu lebih dinamis. Dan istri atau wanita kerap kali lupa bahwa itu adalah dinamika yang membuat kita awet muda, awet sehat, awet segar. Kenapa demikian? Ya, dan sok atuh ini orang hirup cicing we, segala aya. Suami baik, anak baik, tetangga baik, uang banyak, ke dokter gratis, obat gratis, berita sakit, pom bensin gratis. Naon atuh hirup teh? Teu rame. Setelah saya tanya ibu-ibu sepuh, bapak-bapak sepuh usia 85 tahunan ke atas, saya tanya punya problem nggak? Mereka menjawab nggak ada, hanya 3 problem mereka. Sepi, nyeri cangkeng, nyeri tuur, itu aja. Nggak ada lagi. Sekarang kan kita punya problem paling tidak meskipun ternyambung, ayah kasono lah. Kita merindukan seseorang, teman. Sono, meskipun nggak ada apa-apa dengan dia, tapi ayah kasono. Itu problem yang membangun dinamika pada perjalanan kita. Gitu. Jadi berbahagialah kita yang punya masalah. Karena masalah bukan kegagalan, tapi masalah sesuatu yang bisa membuat kita hidup dinamis. Gitu. Ya, tenang. Sok naon masalah? Aya tuh? Naon? Ada masalah? Suami oleh orang lain masalah? Hah? Bukan, antep we. Justru suami oleh orang lain membuktikan bahwa kita telah mengambil, mengangkat, membawa, mendapatkan jodoh suami nu pantas, gitu kan? Dan mun teu kebatur mus acan mah berarti suami kita teu pantas meureun. Ece meuni satia eta cara ge teh, lain satia teu payu. Pan geuleuh. Jadi mending payu mending teu. Payu. Mending payu dan kita menjadi istri yang tangguh gitu. Kecuali kalau kita pencemburu. Kalau kita pencemburu jangan cari aneh-aneh deh suaminya, geus saya aya. Ya. Supaya aman. So, enak pencemburu dapetin nu kasep lieur teu? Lieur, capek. Gitu. Sehingga ada orang yang lumpuh tapi duitnya banyak. Pengen beli apa-apa tuh bisa menurut batur, sedih tuh.
Jadi, oh hidup ini kelengkapan yang Allah berikan. Kemudian siapa tuh yang gagal dalam hidup? Yang gagal dalam hidup itu tidak mampu memanfaatkan. Seperti ada wajah cek batur mah tidak tekasep, cek batur mah tegelis. Tapi dia mampu mendesain dirinya dengan baik. Dia pakai pakaian yang pas dengan bentuk wajahnya. Dia menggunakan make up yang pas dengan bentuk fisiknya. Kan ada yang sudah gemuk diherang-herang, atau bukti ketinggalan gede, kan gitu. Sampai kulitnya teh glowing, hinyai. Nya glowing teh hinyai. Nya kacaretan, iya minyak keletik. Jalan tah. Nah, jadi oh ternyata kita harus mampu, itu yang disebut la in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatmu. Bersyukur itu apa? Bersyukur itu memanfaatkan anugerah Allah sesuai dengan kehendak Allah dan memanfaatkan apapun yang ada di luar dirinya untuk dirinya yang pas. Badan berat 130 kilo, naik mobil Mini Cooper, atau keluar teh kabawa mobilnya daheuri, kan gitu. Pan teu pas. Atau badan 80 kilo, naik Mio, atau karungku mobil teh, motor teh. Jadi dibuat pas semuanya, kan gitu ya? Gitu. Punya suami kasep sesuaikan. Pengen tahu bagaimana cara menghandle suami? Sudah disampaikan kemarin, ternyata sederhana. Cukup dengan taat, pengalawan, ya aja. Suami malu oleh istri, dan istri yang enakan membuat suami ingin memberi nafkah. Istri cerewet, goreng patut, itu tarik, minta duit, dikasih nggak? Oh, dikasih juga, naon sih? Dikasih hanya ongkos diam saja, tutup mulut, cep, gitu. Sekarang istri tidak pernah minta, gelis pas, elegan jatuhnya. Minta gelis dengan elegan. Dia taat, enakan sama suami, tarang ngelawan, diajak tidur di kebun, hayu. Mama, kita tidur di kebun yuk, hayu. Cek bapak teh, mama ya digemrong deungit, orang naik yuk kana para, naik. Teh hese, dua nana salah di kebun di para. Nurut we. Kira-kira istri seperti itu enakan nggak buat suaminya? Dan dia membuat eksistensi suami sebagai pemimpin wujud. Pada saat itu suami mikir, dia pengen memberi lebih untuk istrinya. 5 juta kurang atau buat dia, kasihan. Tambah deh 5 juta deh. Kurang kene di zaman ayeuna mah raha. Tambahan deh, selalu ingin memberi. Siapa suami yang selalu ingin memberi kepada istrinya? Yang istrinya taat tanpa menyelisihi suami. Tas sederhana. Tara naros ke suami. Nu aneh-aneh tara. Kalau Pak bari tuang mungkin. Atau tahu jadwal suami makan, udah nggak usah ditawari lagi. Ibu bawa piring, suami keur anteng WhatsAppan. Jangan dipikirin. Suami anteng dengan gadgetnya, ulah jadi masalah, antep. Suami keur anteng main game, antep. Suami keur anteng WhatsAppan jeung saha ulah dilieu, antep. Kita bawa piring, sanguan, huapan. Ya, huapan. Nanti dengan sendirinya akan beralih perhatian. Biarkan dia tidak memperhatikan kita istrinya, asal kita tetap memberikan perhatian lembut buat dia. Orang di kantor nanti dibicarakan sama temannya, orang siapa pamajikan, gelos ya. Pemajikan mana gelo? Lain. Orang main iya, main itu, sugan ngoreksi, ngeritik ente, dituturkan. Eta seker, WhatsAppan jeung si Neng, geus eta ngandah huapan. Orang era nyaho teh di huapan ku si eta ari, urang SMS WhatsAppan jeung si itu. Aslina gelo. Oh, itu bahasa positif ya. Itu bakal keluar kalimat itu. Daripada hayo teleponan, sok opek handphone teh lag-lag usapan. Bekalan tiungan handphone teh. Suami saya yakin tidak akan mau memberi nafkah kan itu ya kepada wanita seperti yang hadir di sini sudah taat, tidak usah menyelisih ya. Mulai sekarang. Belum telat. Nurut. Mama mau ke pengajian ya? Iya. Mobilnya pakai sama papa? Mah enggak. Mama nganggo seueur Grab, insyaallah supir Grab kararase. Si eta pakai tiluanana paling gitu. Jadi kita mamanas
nggak usah dipanas-panasin. Mah enggak Pak, mama kan non, insya Allah telepon teman jemput. Sah, nu kaset. Iya, salah deh ya. Udah pokoknya mah jangan. Hati suami itu, hati laki-laki itu lembut dan rapuh, mudah pecah. Penghuni rumah sakit jiwa, kebetulan kepalanya sekarang teman saya, itu menyatakan laki-laki penghuninya dan semuanya korban istri atau perempuan. Ya. Istri mah yang menjadi penyebab sakit jiwanya laki-laki, dandan we, hayah we kieu. Pakai lipstik, jubah jebi, para logo, suaminya menderita. Tapi untungnya oleh Allah suami-suami seperti itu dikasih sakit jiwa, jadi tengah rasa naon-naon kan. Coba mun sadar terus istri rudet, lieur. Titip. Jangan pernah minta sama suami, udah pasti dikasih. Sok mulai sekarang 4 bulan ke depan, tong nyon kenal lempeng we. Tidak ada beras, nah mama beas teh mun sakedik nyangu teh resep. Jangan minta beras, resep. Nyangu deui, makin sedikit. Nah mama aya mah bubur tinggal sacangkir. Beres kan? Saya yakin ngasih itu. Ya, tapi kan suami mun aneh-aneh tidak dikasih pelajaran. Itu pelajaran kita sering tidak sadar bahwa pada diri kita ada senjata yang sangat tajam sekali, yang bisa menembus ke hatinya, yang bisa mengukir bentuk hatinya, yang bisa membentuk dia menjadi laki-laki yang hebat di hadapan Allah. Gitu. Itu siap-siap. Ada masalah. Suami bobogohan antep. Aslina antep. Kenapa suami pacaran terus lari ke rumah kekasihnya? Karena di rumahnya dibikin hareudang. Gitu, Iro. Iro itu sebutan teman saya. Dulu ada cerita radio, sering nyebut nama Iro dan saya suka dengan sebutan itu. Nah, jadi perlu nggak kita mencurigai atau apa kekasih kita diri? Jangan. Karena hidup kita untuk kita. Nggak mungkin nanti malaikat ngegosip tentang suami kita. Ibu gimana suaminya waktu itu? Kacau sih, saya bobogohan bokasa, saya bobogohan kasasa. Ini ada orangnya ningali cek malaikatnya. Mungkin tuh ngegosip bareng sama malaikat ibu di sana. Enggak, yang ditanya oleh malaikat siapa? Kita sendiri, bukan suami. Hanya mungkin kita ditanya oleh malaikat, sudah kamu berdakwah untuk suami, mengingatkan sholat misalnya. Sudah, caranya saya hanya menyiapkan sajadah tanpa marah, tanpa bahasa, karena saya takut terjadi pertengkaran. Juara, cek malaikat gitu. Banyak kan istri ngingetin sholat kepada suaminya, bering jalan teh di kamar ke dapur, sholatlah sebelum disolatkan. Si ganunnya kan gitu, berangkatlah sendiri ke masjid sebelum diberangkatkan ke masjid. Bahasanya terlalu keras, terlalu dalam, terlalu berat. Sudah, sambil dipeluk kecup keningnya. Mama pengen deh mencium kening papa yang dipakai sujud. Nun ya, sujud. Udah pergi aja, kita nggak usah komentar lagi. Terus salaman, cium tangannya. Mama pengen deh cium tangan papa yang dipakai takbir. Aduh, eta teh tiis eta teh. Aduh, tangan papa meni lembut, cincirining tara gawe. Nah, di rumah ada masalah? Nggak ada kan? Setuju nggak ada masalah dalam hidup? Semuanya dinamika. Sok masalah naon? Ya, masalah teboga duit. Itu masalah. Kalau kita tidak punya uang, gampang. Tekan keinginan kita, maka uang kita cukup. Setuju? Saya punya 100 juta, saya punya keinginannya 80 juta, berarti ada sisa kan? Saya punya 1000, keinginannya 250, saya sakit nih, Pak. Tenang, nggak ada masalah. Jadi apa yang supaya kita tidak ada masalah, apa yang harus kita lakukan? Supaya masalah itu semuanya enteng, apa yang harus kita lakukan? Zikir terus, karena memang Allah memberikan kepada kita kenyataan ini untuk kita kembalikan semuanya kepada Allah. Ninggalin nu kaset, jangan terpesona dengan kasetnya. Bikin greget pisan, ini amit-amit. Jangan, ciptaan Allah itu. Saya yakin Allah lebih hebat. Udah lewat itu. Saya ninggalin nu geulis gitu dah. Ciptaan Allah luar biasa. Allah itu maha cantik. Allah itu maha gagah. Allah itu maha hebat menciptakan yang hebat-hebat.
Allah tuh maha indah menciptakan yang indah-indah. Dan semuanya indah. Ada nggak sih yang nggak indah? Ada nggak yang tidak indah di dunia ini? Sebut saja kotoran, indah tidak? Tergantung persepsi. Bagaimana kita mempersepsinya kan? Seniman bisa melihat kotoran kerbau, artistik, langsung ngegambar, bisa jadi lucu, bener. Kita aja kadang-kadang menganggap yang jelek-nya jelek, yang bagusnya bagus. Seumur saya nanti akan mengalami. Kalau masuk di umur saya dengan dinamika berpikir dan merasa yang terus dikembangkan, insya Allah kita tidak akan lagi menganggap yang salah itu salah. Yang salah adalah trainers untuk saya dan dorongan untuk saya mendoakan dia supaya ke depan tidak salah lagi. Itu. Istri salah, dia melatih saya sabar, kan itu. Istri ternyata ngabisin uangnya habis-habisan, oh dia nyuruh saya kaya raya atau gitu. Kan beres. Suami atau pacaran lagi sama yang lain, oh dia nyuruh saya mencintai Allah dan mempercantik diri, beres. Masalah. Oh Allah cemburu sama saya, Allah merindukan saya sementara saya merindukan suami. Oleh Allah suaminya dibikin belok supaya saya kembali lagi ke Allah, bener kan? Udah. Ada masalah? Nggak ada. Hindarkan masalah dan persepsi masalah menjadi positif dengan cara terus berzikir. Ingat terus semuanya dari Allah. Saya masih penasaran ada makna yang dalam, apalagi dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu surat 1 ayat 1. Kenapa disimpan pertama? Ayat naon. Ternyata manusia sangat butuh kasih sayang. Seperti saya kurang kasih sayang sekarang. Sehari-hari sok di subuh tuh muriling di mobil ya aja. Saya hanya membelai setir sampai lagi nyetir si ayahnya nugelis di puir-puir kok. Saya kurang kasih sayang. Mungkin Allah tahu manusia sangat butuh itu. Kenapa ada wanita, ada laki-laki yang masuk ke tengah-tengah jamaah wanita? Ya, di majelis saya ada itu, bukan majelis madani. Di majelis saya ada. Semua yang pakai niqab mohon masuk ke mihrab. Masuklah semua yang pakai niqab ke mihrab, bukan merendahkan mereka yang pakai niqab. Punten pisan. Semua diperiksa, ayat 2 kumisan di niqab. Ada. Kan itu memfitnah sekali, orang yang pakai niqab yang ikhlas difitnah oleh mereka, jadi keganggu kan. Saya bilang, rek ganti ainan buligiran ke saya. Mending buligiran, gelo. Padahal saya nyuruh ganti, dia malah minta dibuligiran, Cilepeng bisa. Itu sakit jiwa. Itu sakit jiwa. Dulu saya ingat waktu kuliah, saya pernah sering main ke rumah teman di tempat kosannya. Sampai suatu saat saya nyender di lemarinya, nggak sengaja lemarinya kebuka. Ternyata ada pakaian wanita, ya nusaha, saya bilang kan itu. Dia senyum, nusaha, kurang pakainya, nusaha ya. Ada laki-laki yang suka pakai pakaian perempuan, ternyata. Iya tuh. Sok dikumaku magi keke dadang mah dadang, bener tuh. Rek digelis-gelis dadang tetep kan. Saya sok silakan dandani saya. Robade anger malah teu pantes. Ya gitu. Ibu pakai lipstik seetik lucu. Saya pakai lipstik penrudet kan gitu. Ibu pakai lipstik kandal lucu meskipun bicara kuburan makan kerupuk kesian andal ya. Tetap lucu. Saya ibu pakai pita hiji kembang simpan di dia hiji tas lucu tuh langsung berubah lucu kan. Saya amit bener tuh. Ada orang yang sakit jiwa, dia seneng ngaca dengan pakaian perempuan yang dia pakai. Masya Allah. Sekarang belum lagi anak-anak kecil yang sakit jiwa di rumah sakit, banyak sekali anak yang rawat inap dan rawat jalan karena ketagihan gadget. Kan luar biasa itu. Menurut saya bahaya itu. Tapi kalau saya kepada cucu saya kasih itu handphone, nonton YouTube ya biasanya. Terus sesekali kita ambil, pindahkan ke TV YouTube-nya. Dia lihat TV sambil kita ganggu, kita suapin, diganggu, jangan didiemin. Kalau anak pegang handphone jangan didiemin sendiri. Diganggu sama kita, ngobrol sama kita, baru bener, nggak akan sakit jiwa. Dia mah diantepkeun, wah, itu kan kecemplung ke balong kecil, itu sadar. Baik. Jadi bagaimana caranya supaya semua bisa kita persepsi positif? Zikir.
Allah sayang kepada kita pasti, ya kan? Ya ada kok, lihat di kaki itu nikmat Allah. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kita hitung nikmat Allah, kita tidak mampu menghitungnya. Kaki kompak atau kiri kanan, ente balapan, jalan kanan terus kiri kanan kiri, ente bareng ente gejel ente seperti kanguru ya, enggak. Itu dari kaki aja luar biasa nikmat Allah. Kalau kita mampu mensyukuri kaki, maka kita akan rawat kaki kita sebaik-baiknya. Di antaranya kita akan gunakan dia untuk duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir, untuk sujud, ya kan, untuk ruku, itu kaki kita. Ruku yang benar, sujud yang benar, duduk yang benar dalam sholat menyehatkan tulang belulang di kaki kita. Insya Allah tidak akan kena osteoporosis kalau sesuai sunnah Rasul. Saya tempoh hari kena apa sih? Di dia ngejepit apa? Urat kejepit. Ngan kieu gara-gara sering berdiri begini. Sampai suatu saat saya pergi ke pesantren saya ketemu silaturahim dengan guru saya. Terus pas saya sholat, guru saya merhatikan sujudnya salah tuh. Kurang 90 derajat, harusnya 90 derajat nyudut, bukan 90 derajat melengkung. Saya coba tegak pada saat sujud. Terus saya sholat dengan benar, sujud dengan benar, sembuh urat kejepitnya. Senama cara yang paling bagus untuk menyelesaikan urat kejepit berenang. Katanya, betul banyak yang berenang berhasil. Nah saya kan tuh bisa. Saya itu gaya batu. Saya kalau merendang mundur. Itu lagi dibenyeng. Gitu. Saya nggak bisa berenang, kumaha ayo. Kalau melatih berenang bolehlah. Hari ngojain apa liur? Kejebur, terbalik deh. Tulung gituan nunggu. Berenang buat saya tidak menyembuhkan karena itu bisa. Nah, terus apa tuh? Ya itu, saya disuruh sujud dengan benar sesuai sunnah Rasul. Ternyata tidak lebih dari 4 bulan saya sudah sembuh. Tuh. Oh, ternyata sederhana. Hidup ini kalau kita syukuri nih. Punya suami pedit, syukuri jangan. Syukuri, sing seueur Pak tabung sing seueur. Meh maut warisan, beres. Kalem. Kan. Mudah-mudahan papanya ke surga. Ayo nak kene. Ke surga. Nggak usah capek. Dan nanti juga dia akan meninggal. Dan kalau dikasih sekarang untuk kita berobat, belum tentu kita mampu untuk bertanggung jawab kan itu. Di hadapan Allah sok. Ibu sebulan dikasih 13 miliar, kajajankeun moal. Dengan harga-harga sekarang, moal kajajankeun. Terus bahagia tuh, mungkin bahagia. Tapi suatu saat pertanggungjawabannya berat gak? Sangat berat. Jadi enaknya apa? Dicicil sama suaminya, saat cukup kan itu. Udah. Suami aja nyimpen uang yang banyak, pas mau teh antara nangis dan alhamdulillah. Tapi pada saat meninggal tetap laki-laki yang setia. Laki-laki makhluk setia yang luar biasa ternyata ya. Saya bersyukur jadi laki-laki yang setia. Dan laki-laki setia semua sok taros ke. Dan untuk paksa-paksa teh, kalau di rumah sudah dikasih sejuk, kira-kira akan nyari lagi nggak? Nggak akan. Terus kenapa itu laki-laki jatuh cinta lagi dari bumi nah redang. Istri kan curiga, suami buka baju aja salin aja diliatin terus. Ini terus kemana deh? Ternyata itu pas dibuka, ternyata kaos singletnya berukat. Papa, kaos singlet Papa kok ada rendanya? Pakai renda, terus ayat gambar kupu-kupu. Aduh. Lain tadi dari tempat kaos mau ngebeliin buat mama, Papa cobain. Pohon nyabut. Pohon ganti. Beres, nggak ada masalah. Udah nggak usah dipermasalahkan. Dibuat dingin di rumah ya Bu supaya anak-anak juga tenang. Senyumnya juga terus senyum supaya anak-anak tenang. Karena suami dikasih senyum gak manfaat juga yang penting baru dah, betul? Ibu senyum sama bapak ngeliat kunaon senyum, ku bibir, beres, masalah tuh, udah lempeng. Yang penting anak-anak bahagia, supaya kita antar anak kita sampai suatu saat anak kita mendoakan kita, istighfar kepada Allah, mendoakan kita habis-habisan sampai kita diangkat oleh Allah dari neraka ke surga karena kesungguhan anak mendoakan kita. Itu baik. Lain syakartum la azidannakum. Kita bersyukur saja terus kepada Allah. Berzikir terus dalam syukur kita. Kenapa? Zikir itu bukan ingat Allah saja, tapi tahu fungsi. Tahu fungsinya hidup.
buat ngarenghap, betul. Perlu kecil, perlu besar hidung kita. Perlu mancung, perlu enggak? Secukupnya aja kan, secukupnya. Di Indonesia mah segini cukup, guys. Orang Inggris, orang Arab nggak boleh ngeledek. Indonesia mah hidungnya kecil-kecil, cukup. Sakia sebab kalau kegedean di Indonesia tingkat kelembabannya tinggi, nanti terhirup lembabnya besar, nanti paru-paru basah. Mun ente mah kudu gede da siga kuda butuh. Ya, butuh menghirup udara lembab yang banyak di Arab mah. Kan itu. Di Eropa, di Arab tingkat kelembabannya di bawah 5%, di kita di atas 30%. Cukup sakia hirup. Jangan ngeledek, makin kecil makin jagoan. Ini hebat ya letik itu. Kan gitu. Bahagia udah. Syukuri. Bagaimana mensyukuri? Dengan cara zikir. Bagaimana zikirnya? Mengenali fungsi-fungsi. Itu zikir. Allah menciptakan jari 5. Ini tahu fungsinya kan? Jelas. Ini buat menyemanggakan mangga, ini buat nunjuk, ini buat hiasan, ini ngecek no. Betul? Ngecek no, ngecek ayam, telur ayam. Coba kalau semua jarinya jempol, semua gedenya. Ngecek no segede jempol, kira-kira ayam mau nyamperkan tuh. Kur, mum juga ayam tuh. Nggak mau, ayam ngagorowok itu dicek no ku jempol. Nih, cukup. Oh, ada telurnya. Semua ada fungsinya. Ini buat apa juga? Membersihkan semua hidung, telinga, ya kan? Untuk cleaning service ini. Coba kalau semuanya segede gini kan rudet kemudian. Untung. Pasti Allah akan seimbangkan dengan lubangnya. Jadi, manfaatkan sesuai fungsi. Kemudian fungsi istri di rumah sebagai apa? Halo? Sakinah. Fungsi istri sebagai singgelis. 24 jam penuh. Nggak apa-apa di rumah hanya pembantu sama anak-anak, nggak apa-apa. Singgelis. Sampai anak bangga kepada temannya, aku kangen deh sama mama, pulang dulu ya. Assalamualaikum. Kunal, mama TOP. Ada kan yang malas ngeliat mama jangan kesini ya tuh, ngeludek tinggalin. Ayam benernya lo gitu, mama sudah nenek lampir, si amit-amit. Nenek lampir oman-aman, goreng-gorengnya terkenal, mama pente. Coba, indah tuh. Kalau kita juga bisa menikmati sendiri dan akan mampu bersyukur kita kan itu. Seperti itu. Jadi sudah syukuri apa yang harus kita syukuri, kita kenali fungsi-fungsi dari semuanya. Ya kan? Jangan sampai malfungsi. Fungsi kita di rumah di hadapan suami sebagai apa? Sebagai penguat suami. Wanita kan kuat. Laki-laki kan lemah, daya ingatnya mudah lupa. Jangankan kepada barang-barang, benda-benda, ke istri aja sering lupa. Papa jalan-jalan di Transmart sama siapa itu pakai tiung? Sama mama. Nah, mama di rumah poho. beres. Saya pengen lupa gitu. Sesekali juga. Nah, jangan. Asik sih karena lupa. Iya. Bukan niat lupa. Hari lupa mah teu niat. Kan gitu. Si papa tadi sajeng saha beca. Sendiri tadi dina beca. Sendiri, ari nu ngabose saha? Ya tukang beca. Nya eta nanya mama. Jeung saha tadi jeung tukang beca. Oh, geus beres. Tuh. Jadi tahu fungsinya kita sebagai istri, penguat. Daya ingat yang lemah suami kita ingatkan, suami. Pak, ada tugaskan dari kantor, kerjakan. Kan enak benernya. Suami yang lemah daya ingatnya, suami yang lemah daya tawarnya. Kalau ada laki-laki nawar edun geus eta mah kacida. Aya teh sih. Jarangnya laki-laki sabareta 11 juta, udah kurangan lah. Buru kurangan dicekek paling gitu. Ketia siapa di ditu nanya geus beli atau enggak kan laki-laki mun perempuan betul gitu. Mana itu 11 juta, mana 11 juta, lu kira 11 juta mau mending beli helikopter, cek tukang dagangnya, sok beli helikopter, lanjut. Sampai urusan 500 rupiah, gulingan pasar baru seberapa lantai itu pasar baru 7-nya, 7 buat guling balik deh kadinya, beda gope, masya Allah. Bu sesekali boleh ya ke tukang parkir ngasih lebih. Kalau di sini parkir sudah flat Pak 6.000 Pak, kasih mangga canak sadayana. Boleh dong mengkayakan tukang parkir?
Sampai ketika saya datang ke satu tempat yang biasa saya bayar parkir lebih, dia bapak dipika sono resep tuh. Sampai suatu saat anak saya bawa mobil saya ke tempat itu, bapaknya mana? Tedamang, didoakan, kan bahagia murid. Ya. Bayar parkir udah dilebihin 2.000, 3.000, jangan. 2.000, bayar 5.000, lah sekali-kali 100.000 aja. Aslina, teh doa nate jero sate. Jero teh doa nate. Mudah-mudahan. Dulu saya sering itu dari tukang parkir dapat, mudah-mudahan sing bojona opat, amin. Sering sok mending suami dikasih doa seperti itu sama tukang parkir, mending kita didoakan mudah-mudahan sarogena satya, mending mana? Udah 100.000 doakan. Aduh, kan beres. Udah. Tahu fungsi istri untuk suaminya, mengingatkan karena daya ingat, menguatkan karena memang laki-laki lemah. Ya kan? Banyak sekali fungsi istri karena wanita itu kuat. Kenapa wanita tidak boleh jadi pemimpin? Kuat. Kalau yang kuat jadi pemimpin, diktator kadituna. Yang jadi pemimpin mah yang lemah. Seperti sekarang kan lemah, kuatkan oleh yang kuat-kuat kan gitu. Nganu kararuatna nu bener ulah nu ngaco. Seperti itu. Tenanan presidennya lemah, tenanan kuatkan kun kararuat kan beres itu. Saya punya istri kuat pisan. Anak saya sakit dia tunggu tidak tidur. Ya kan? Tertidur ya teh. Terus anak teh nyusuan. Jentuk teureun-eureun nyusuan teh kiri kanan nguriling budak teh. Kakarage budak ker tidur, bapana dipileueun. Hayang nuturkeun. Sampai istrinya ngingetin, "Bapak nanti papa saudara sesusu loh sama anak kita." Bahaya ayo. Ya. Baik, lain zakartun dengan zikir kita maka kita akan bisa bersyukur. Kita tahu fungsi. Fungsi tiung naon? Buat kerudung. Fungsi kaos sangsang naon? Buat kaos sangsang. Boleh kaos sangsang dipakai tiung, teu pantes. Kecuali mendesak kepaksa ya kan ada tamu lagi, pakai lagi. Ayo, kepaksa. Seperti itu. Fungsi sepatu apa? Sendal. Buat dipakai kan itu. Tapi boleh dipakai meledok anjing. Boleh mun kapaksa kan itu. Meledok salaki boleh mun kapaksa gitu. Ada nggak sih suami yang nyakitin istri? Sekali deh, ada tidak suami menyakiti istri? Tidak ada. Oh makanya sih, kan dulu bogohan kali ini. Dia tidak nyakitin, dia sedang berdosa. Terus kenapa tuh saya sakit hati? Yang membuat ibu sakit hati, setan yang yuwas wisu visu, singgelut. Jadi nggak usah memarahi suami ketika suami pika sebelin. Carikan temo, mama, nana nyarikan temo. Ih jorik di dia yang nyari mama gitu. Suami nate, si mama gitu. Atau udah jurik deh, papa mah kalem tengahnya nyari. Ih jurik dah di dia. Langsung disangka gila, pan ujungnya insaf tuh. Mending istri gila, beri tetap bobogohan, mending istri sadar bobogohan eureum. Mending sadar kan. Terus we kana tiang manis. Cek suami nate alas ya. Tilo alas ya. Saya yakin insaf dia. Gara-gara orang jadi nyarikan tiang. Padahal kita mah dengan penuh kesadaran, setan yang mengganggu nanti kan itu. Jadi ada nggak yang nyakitin kita? Nggak ada. Yuwaswisu fi sudurin nas, setan yang berbisik terus. Ada nggak wanita cantik? Nggak ada. Nu aya setan yang berbisik terus. Gelis lucu, toel gerak. Uyak. Terus uyak apa? Seperti agar-agar oh, Masya Allah. Nggak ada yang cantik, nggak ada yang kasep, semuanya godaan setan, bisikan setan. Sebelum nikah, everything nice, kan itu. Setelah nikah, lewat semua. Nu itu, nu nice, lain nu iya, kan itu. Kenapa? Sebelum nikah, setan berusaha membuat kita maksiat. Setelah nikah, setan berusaha memisahkan kita, kan itu. Jadi sebetulnya yang cantik kayak itu. Nggak ada. Nu kasep apa itu? Nu jelek ada nggak? Nggak, semuanya bisikan setan. Dan kalau mau kita syukuri, semuanya indah. Seperti itu. Ya, syukuri dengan cara berzikir maka kita akan proporsional. Kemudian setelah itu apa yang akan kita dapatkan? Masya Allah. Kalau kita terus bersyukur secara proporsional dengan zikir kita, maka kita akan mendapatkan iklim ibadah pada diri kita. Terus saja bawaan pengen ibadah. Ibu senang ibu ibadah? Senang, mau tentram, mau tidak, mau berisi, mau tidak, mau terasa, mau tidak, pokoknya mah ibadah.
tahajudnya ibu menigiti, rada hambar sih, tapi lumayan lah gitu. Nggak ada masalah, ibadah terus aja ibadah. Ya, terus aja ibadah meskipun suasananya tidak menarik. Nah, kemudian orang-orang yang beribadah lah orang-orang yang sukses. Sebab yang sukses, orang kaya sukses tidak? Sampai satu kecamatan kebeli semua. Sukses bukan? Bukan, dia terjerembab ke dalam ujian yang suatu saat dia tidak akan sanggup mempertanggungjawabkannya. Ya kan? Anggota dewan yang sekarang terpilih sudah dilantik sukses tidak? Tidak. Ya, presiden yang sudah dilantik sukses tidak? Tidak. Siapa yang sukses? Kita yang ibadah. Senang ibadah? Senang. Alhamdulillah. Senang melihat suami ibadah? Mau suami tidak mengimami ibu di rumah? Harus, kan suami di masjid. Ini mau senang suami jadi imam di rumah, meni dramatis deh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waladhalin. Amin akang amin. Kan gila itu. Ayam udah nyanyi gitu. Pas assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam. Kasihan. Amin tuh. Jangan suami mah sholatnya di masjid, di rumah mah kita aja sama anak-anak kecil kita kan itu. Malah kalau perlu tidak ada sajadah di rumah, buang semua sajadah. Iyalah, kasihin ke masjid, di rumah nggak ada sajadah, buat ibu aja simpen kolong kasur. Giliran sholat tarik lagi, ini khusus ibu. Bapak nanya, mama ada sajadah? Nggak ada. Hari mama sholat pakai naon? Nyawa tos we dina tehel. Nah, beres kan? Ada sajadah ge dina tehel, beres. Nggak ada masalah. Jadi enteng, mari kita ibadah, teruskan ibadah kita sampai kapan? Sampai kita meninggal dalam keadaan ibadah. Seperti itu. Jadi siapa manusia sukses itu? Ibadah. Ibadah yuk. Ayo. Ibadahnya serius ya. Ayo. Kan beres. Misalnya diajak ibadah yuk. Ayo lah. Ibadah serius. Ayo. Udah. Seneng gak melihat Bapak ibadah? Senang. Ibadah lagi di KUA. Halo. Udahlah, buat kita mah suami mau nikah lagi lempeng aja. Setuju tuh? Iya weh lah. Rugi tuh sih suami nikah lagi. Gini, kalau orang rugi berarti dia merasa memiliki suami kan. Oke. Ada suami milik siapa? Nges, beres, lain orang. Terus suami kebatur tuh nanaon? Kumaha Allah dan Allah, beres? Jadi rugi nggak suami kebatur? Nggak, beres. Mulai sekarang lempeng aja lah, udah luruskan. Suami ayah kabar suami nikah siri, Pak ada kabar papa nikah siri. Nyauti mana? Geus teu kudu ngobrol. Nikah itu ibadah, Pak. Mama memang nyeri hati, tolong bantu mama untuk tidak sakit hati. Yang nyakitin mama bukan papa tapi setan yang terus berbisik. Sekarang ajak dia, ayo urang ke pengadilan, pernyataan setuju istri pertama, urang ke KUA, bikin buku kawin. Nah jelas. Yo mau wanita dimainin pakai nikah siri segala rupa. Siri teh bohongnya, betul, nikah siri bohong. Siri artinya apa? Siri, sembunyi, ya kan? Nikah nyumbut, ada yang nyumbut, bohong, jujur. Nikah siri, nikah apa? Nikah bohong, halal tidak? Menurut saya tidak. Setang nikah siri, breng-brengnya aja ke KUA, paling gelut, beres. Iyalah. Lain musuh papa kau ini. Lain setuju pilih dia atau saya? Saya pilih dua-duanya. Tolong sampaikan kepada suami kalau mau nikah lagi wajah harus supir angkot. Lempeng tehnya. Kabar kawin deh. Pilih dia atau tidak? Lempeng deh. Kira-kira istri ke Papa ngerti nggak aku marah? Tahu. Lempeng deh. Apa supir angkot? Di klaksonan lempeng, di klaksonan kan kieu. Ya. Jika gitu. Itu resep yang saya sampaikan kepada kaum bapak kalau mau nikah lagi wajah harus siap. Ya, harus siap aja lempeng. Dimana aku mau semua. So kalau gitu mah aku gantung diri. Oh, lucu. Sok dulu jangan gantung. Lempeng. Si bapak gimana sih? Tahu nggak gantung diri teh sakit? Cenah yong. Jadi lempeng. Insya Allah sukses. Yang tidak sukses teh yang kebawa arus baper teh. Dan istri juga jangan pernah deh suruh memberikan pilihan. Pilih aku atau dia. Jangan. Sudah. Papa nikah lagi ya. Urus kami berdua dengan benar supaya masuk surga. Yes. Aman.
Diaminan ya, siap? Siap, rek amin ya. Diaminan tuh, nahan tuh, siap gitu. Belum siap, siapkan, harus siap. Itu dia makanya, lalaki masih gak hayam, disuruh malah nggak mau, ditarik kuluna mundur, ditarik buntutnya maju, hayam. Sok gerak pulang dari sini suruh suaminya kawin. Saya yakin jawabannya mau. Itu dia, udah mayang, yang udah nyuruh pasti nggak mau. Yang belum ngalaman masih, makin kita takut, kita makin diuji oleh itu. Catat tah. Ibu takut mobil kegores, saya yakin ujian kagores deh. Ibu takut sesuatu hilang, pasti hilang deh. Ibu takut suaminya gitu, pasti gitu dimuntut, dipisieun malempeng. Cek setan ge, goda salah kina. Nah, pamajikan lagi cuek, cek babaturan. Nyamun setan di jendak kawin di itu kata setan ya ke temennya, kita goda yuk si Padudi suruh kawin di. Nah, suami istri lagi nyuruh, oh ya, atuh tong suruh kawin deh, atuh gitu mah, kan gitu mah. Setan tidak akan mengganggu lagi kalau kita lepas, siap melepaskan. Saya bukan nyuruh suaminya nikah lagi, saya pengen hati ibu semua tentram. Gitu. Mudah-mudahan tidak, karena kalau ibu tentram pun anak-anak belum tentu sanggup kan itu. Kasihan anak-anak, jadi saya pengen ibunya tentram. Ketika terjadi suami seperti itu, ibu bisa bicara sama anak-anak. Barudak kita bantu bapak dengan istrinya yang muda. Nah, mama udah lebih tua dari mama, ohnya dengan istrinya yang tua. Kan ayah sekarang mah ada tren nikah kedua kepada yang lebih tua. Karena yang pertama yang lebih muda tidak memanjakan dirinya, yang tua kan pasti ngeyong. Sekarang banyak yang jatuh cinta kepada yang lebih tua, jangan salah, kerusum. Betul kerusum ayeuna mah. Teu apanya. Jadi asa hayang gancang kolot. Ya. Kembali lagi, sukses ada pada ibadah kita. Kalau kita tidak ibadah, tidak sukses. Dan teruskan ibadah kita. Yang merusak ibadah kita adalah takabur kita. La yadkhulul jannata liman kana fi qalbihi mithqala dzarratil kibr. Tidak akan masuk surga yang di dalam hatinya ada sedikit saja kesombongan. Buang jauh-jauh kesombongan. Di antara kesombongan merasa sudah berjasa itu sombong. Pak, makan pak, udah mah. Kesel tuh. Nggak usah. Pak, makan pak. Sedikit aja pak, ini masakan mama loh. Udah hasil mikir itu. Mual ya sudah. Perlu kita kecewa kepada suami yang tidak mau makan masakan kita. Nggak usah, kita cicipi enak, suruh anak-anak. Enak gak? Enak. Apa-apa warna-warna kita memberi, ya sudah, beres. Nggak usah kecewa, ya. Kalau kita gampang kecewa, saya yakin bapak gampang kecewa. Iyalah, jangan mudah kecewa. Lempeng.com itu jauh lebih bagus. Jangan iseng-iseng sok mesra, padahal mencium badan suami bau parfum siapa. Ayan gitu kan, papa. Nah, papa bau cucunguk. Iya, tadi meresan itu di bumi neng itu beres kan. Nah, jadi singkat saja yang saya ingin sampaikan. Sukses hidup bukan terkumpulnya harta sampai lubak libu kebon lobak di lebak teka lebok. Jangan. Sukses harta, sukses dunia bukan pada saat kita mampu memiliki pengaruh yang luas dalam hidup kita. Bukan. Sukses dunia saat kita konsisten ibadah. Lempeng ibadah. Saya sering merindukan ibu-ibu sono kebayang gitu ya, wajah nu ieu kebayang. Yang ada pada benak saya ketika kerinduan itu datang, doa. Mudah-mudahan. Mau beja-bejanya mudah-mudahan. Rahasia. Itu ada doa. Jadi, kemudian ibadah ya. Saya izin sama istri saya, boleh kan saya ngedoain orang-orang? Siapa emang pak? Nggak tahu sih namanya, tapi nuki wajahnya teh. Nu lucu, nu teu lucu. Kan tergantung persepsi. Tergantung setan berbisiknya seperti apa. Seperti itu doakan, nyesok atuh pak, doakan mudah-mudahan solehah semuanya yang bapak doakan, amin. Kan beres bener. Ada kan istri, boleh nggak ngedoain wanita lain? Sok gue ngedoakan wanita lain, sok. Naik nadana sok akan ke dia. Wah. Jangan. Bolehlah. Bahagia nggak suatu saat saya mendoakan ibu orang lain ya, istri orang lain, terus saya mendoakan, terus saya meninggal? Bahagia kalau ikhlas. Kalau saya tidak berharap apa-apa, saya mendoakan ibu, saya tidak berharap apa-apa. Bukan berharap jadi kenal, jadi akrab, itu. Saya berharap masuk surga.
kan itu. Ya. Seperti itu. Sudah enteng hidup Pak. Silakan. Ada yang akan ditanyakan silakan. Mending kita dialog jauh lebih komunikatif. Ini rada mundur. Yang bertanya pertama ada door prize. Nuka hiji. Nutu nanya temikir. Ini dan nutu nanya pasti temikir cicing. Nanya naonnya. Oh siap Bu. Door prize-nya dulu, pertanyaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya Pak Das, ini kan dunia ya. Banyak yang ini dunia itu kilau, seibarat gimana ya? Silau gitu. Banyak yang tertipu kan. Saya udah berusaha mau seimbang dunia akhirat gitu. Tapi condong aja ke dunia gitu. Itu gimana? Baik. Untuk solusinya. Nah ini dunia door prize-nya. Ya door prize-nya dunia pasti. Kalau Bu. Bagaimana? Saya sudah berusaha menyeimbangkan dunia akhirat. Saya dulu begitu dan saya gagal terus. Saya tidak bisa menyeimbangkan dunia dengan akhirat. Saya lari ke akhirat saja. Dunia saya tinggalkan. Caranya langkah pertama saya waktu itu, saya kumpulkan anak saya dan istri saya. Nanti balik, saya kumpulkan istri saya. Beda itu namanya, beda. Saya kumpulkan anak saya dan istri saya. Kemudian setelah itu saya bagikan semua yang saya punya, saya bongkar lemari saya. Nih buat kalian. Saya ajak menantu juga kebagian. Saya ajak cucu juga kebagian. Nih saya punya tanah di anu ini, tanah ini di sini buat kamu ya. Tanah ini di sini buat kamu. Bikin rumah. Tapi tetap kamu tinggal di sini. Kan itu rumah kalau bapak meninggal baru kalian pindah. Acan maut mangariung heula. Ya, ngumpul dulu kami. Saya sama cucu. Sekarang cucu saya masuk rumah sakit karena tifusnya karena virus dia suka jadi aja kena. Di video call sama anak saya, cucu saya kepada saya, langsung dia bilang, Akang. Jadi sono Pak, cucu nyebut, Akang, dadah Akang, muah gitu. Aduh eta. Saya minta ke dokternya, dok titip ya itu cucu saya, mau macam-macam, dokter sing jadi orok deui. Alhamdulillah. Saya lepas semua, saya sudah bagikan semua pada anak, cucu, menantu, istri. Sekarang saya sudah meninggalkan dunia ini. Dunia saya simpan di belakang. Saya kejar ridho Allah saja. Mudah-mudahan. Saya pulang betul-betul Allah ridho saya. Tuh. Jadi masih perlu mengejar dunia. Akhirat saja. Masih perlu mengejar dunia. Kalau tahu besok mau meninggal dunia tinggalkan mau. Tinggalkan buat apa ya? Terus saya ditinggalin. Tinggalkan jangan naon darek maut itu. Mending ti ayeuna ninggalkeun daripada dingkengke, betul. Mending meninggal sekarang dijamin masuk surga, mending meninggal 10 tahun lagi dijamin masuk surga. Sekarang kan? Jelas atuh ke surga. Mending ayeuna mending ke surga jaminannya. Ayeuna. Ada yang mending 10 tahun deui balikeun surganya diganti. Mending ayeuna dapat 10 juta, mending 10 tahun deui dapat 10 juta. Tuh ari duit hayang ayeuna, ari maut gitu. Kan gitu. Itu. Oh, sudah karena Allah sekarang tinggalkan dunia. Saya sudah tinggalkan itu semua. Sudah tidak ada lagi warisan. Kalau meninggal paling mobil saya tidak mencan jual beres. Enteng sekali hidup. Ada uang saya telepon bendahara di madrasah. Bro, sini bro. Kalau saya memang bro-broan. Kan bro di juru bro dipantau. Udah, saya kasihin ke bendahara untuk ngurus madrasah, sisanya ke rumah beres, nggak ada masalah. Pas tadi cucu saya kebetulan pas saya jalan ke sini cucu saya keluar, kebetulan saya terlambat karena ada yang meninggal. Tadi ada yang meninggal, terus saya dapat telepon cucu saya keluar dari rumah sakit. Terus saya tanya berapa Kang itu biayanya? Gratis Pak. Nah gratis, nggak tahu, udah dokternya. Ulah cina incu padudi bisi kawalat rumah sakit nah gitu. Ya, gratis. 6 hari dirawat. Ya syukurlah gratis, kita syukuri saja dan nikmat atau hidup. Hidup segala gratis enteng tuh. Tapi jadi dinamis tidak? Ujungnya butuh uang nggak saya? Nggak butuh kan itu.
Udah nggak butuh semua gratis. Kenapa saya dikasih gratis terus oleh Allah? Karena dunia sudah saya tinggalkan. Allah yang ngasih. Dan tidak mungkin administrasi rumah sakit mau memberikan gratis. Mending kalau untuk saya incu. Karena saya sering bicara bahwa cucu itu ajaib. Cucu bikin kuat. Iya kan? Saya lemas-lemas ketemu cucu. Wah, seger dong. Akang, kamu. Ais, gendong kuat. Lepasin lagi, tuntun masuk ke dalam. Ketemu nenek, leles deh. Jadi cucu bikin kuat, Nini bikin leles. Iya, ketemu leles deh. Aduh, si emak. Meskipun kalau dipotret mah masih kene. Pantas lah ya kalau saya dipotret sama dia ada gelis kene. Nan tetapnya gelis-gelis ke cucu yang bikin kuat. Seperti itu. Jadi bagaimana caranya supaya tidak silau? Tutup mata kita untuk dunia ini, tinggalkan dunia ini, dan bekerja keras untuk mengharapkan ridho Allah. Bagaimana dengan kafe ini? Dengan bober ini? Kerjakan semuanya karena Allah. Lakukan yang terbaik dengan menu yang terbaik, dengan rasa yang terbaik, supaya orang datang paling tidak pada saat minum langsung nyebut Alhamdulillah. Itu sudah ibadah. Alhamdulillah, iya kopi pas nguyup Bray Madinah. Wow, edun pan. Saya mau di tukang kopi itu mah pas nguyup teh poe kan gitu kah. Eta kan beda dehnya. Pas nguyup, eta Bray Madinah. Kok mau menduduknya di juru, Bray London. Waduh, kan indah itu teh. Itu akan sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Dan saya tidak merekomendasi ya kita belanja online punten kepada para pengusaha online. Kalau kepaksa silakan beli online. Saya pengen belanja tetap ini bisa di online kan, misalnya ya dengan fasilitas gosen ya, fasilitas antar seperti itu. Tapi lebih baik kalau kita datang ke sini ngobrol dengan penjualnya, ada tatap-tatapan dengan penjualnya, ada silaturahim, ada doa di sana. Kalaupun tidak ada doa, ada setan yang pergi dari kehidupan kita. Sekarang setan banyak nggak? Karena hidup kita semuanya online. Setan ngabring. Kalau sedang bertengkar sama suami sama istri sama suami sedang bertengkar, tidur harus bareng atau pisah? Bareng. Harus berhadapan-hadapan atau punggung-punggungan? Berhadapan. Harus ngobrol nggak? Ngobrol. Supaya jangan ada setan ikut ngobrol di dalamnya. Nanti ada setan ikut nimrum kan bahaya. Ya. Kalau setan ikut ningrum. Oh, ningrum. Pokoknya kita jangan ikut ningrum aja kepada problem orang lain. Beres. Nah kita ya Bu ya, tinggalkan. Mangga Bu. Estafet aja dan nggak akan kedengar. Estafet aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya Ustadz tadi udah kejawab, cuman untuk diperjelas, gimana kalau suami meninggalkan untuk lagi usaha, tapi ingin hijrah, ibadahnya iya, tapi saya perasaan ingin berontak gitu. Apa suami udah nggak mau dunia, apa gimana gitu? Jadi yang saya tanyain, saya mestinya gimana ya? Oke, suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kedenger ya. Begini, kalau ada suami pengen hijrah, pengen ninggalin dunia saja, ini harus dipahami. Sampaikan pada akangnya salam dari saya, salam hormat dan salam jihad. Kenapa? Kalau saya kerja, sebut saja saya dagang seperti ini. Saya pengen dapat pahala, saya pengen hijrah meninggalkan dunia. Caranya bukan saya tinggalkan usaha saya ini, tapi saya rekayasa usaha saya ini supaya memiliki iklim ibadah di dalamnya, kan gitu. Ngecekin kopi pakai bismillah, ritual kopi teh luar biasa. Istri saya belajar itu tentang barista, sampai alatnya kucurkeun teken lalaunan. Ya rubana, kenapa Umi bikin kopi meni serius gitu? Lillah. Kopi itu anugerah dari Allah. Kenapa saya harus memperlakukannya asal-asalan? Ya kan? Kopi anugerah bukan? Anugerah Allah. Terus boleh nggak kita ngecek asal-asalan? Allah menciptakan kopi serius, mari kita perlakukan serius. Karena apa? Karena Allah. Ini kerudung buatan siapa? Buatan Allah kan? Buatan Allah. Boleh nggak kita asal-asalan makanya? Nyang-nyeng kepala rugu.
Pan aya anu tiung yang ngayeng, sok mak dulunya yang ngayeng gitu. Sekarang udah enggak lagi. Teu aya kana yang ngayeng. Teu naon eta mah model. Eta mah model. Tapi ada yang kerudung teu pararuguh teh. Aya nu teu pararuguh ada. Semua ciptaan Allah harus kita perlakukan dengan baik. Itu rasa syukur kita. Jadi sekarang misalnya dia kerja di perbankan. Kalau kerja di perbankan, keluar mungkin ya karena memang di dalamnya ada riba. Terus bagaimana caranya? Cari kerja yang lain. Manfaatkan tangan. Allah marah kalau tangan tidak bermanfaat. Bukan nyari uang, tapi bekerja sebaik-baiknya. Manfaatkan kaki, pikiran, perasaan sebaik-baiknya, ilmu sebaik-baiknya. Bukan nyari uang. Uang akan datang dengan sendirinya. Tapi jangan pernah kita tinggalkan tugas kita untuk melakukan semua sungguh-sungguh. Sampaikan, saya juga sudah meninggalkan dunia. Saya sudah tidak berbisnis lagi. Tetapi kan ketika ada orang satu saat terpuguh-puguh, saya lagi butuh uangnya buat madrasah. Karena tanggal 20 itu bayaran honor. Saya butuh sekian puluh juta buat honor. Ya Allah, dari mana ini uang? Betul-betul waktu itu saya beres sakit kurang lebih 2 minggu saya sakit. Artinya saya tidak nyari uang selama 2 minggu. Artinya honor gak kebayar kan? Karena sekolahnya gratis. Waduh. Saya hanya berdoa saja kepada Allah saat tahajud, ya Allah, anugerahkan rezekimu untuk kami. Karena saya yakin guru-guru di madrasah kami soleh semua. Soleh-soleh insya Allah. Berikan rezekinya. Tiba-tiba dari Kalimantan ada telepon. Ini dengan Pak Haji Dudi ya? Iya. Pak Haji, saya butuh televisi Pak Haji. Kenapa sama saya? Kata orang Pak Haji suka menyiapkan fasilitas, suka menyiapkan televisi. Sahadinya lu dagang TV. Terus butuhnya buat apa? Saya baru selesai bikin hotel. Ada 720 kamar. Sekarang 400 kamar perlu TV. Jadi berapa unit? 400 Pak Haji. TV apa? Berapa ini? Sekian. Anggarannya berapa? Iseng aja saya nanya. Sekian. Baik. Tunggu saya setengah jam. Saya hubungi teman saya tukang TV kan. Bisa aja sih. Itu yang di mana? Di Kalimantan. Ya, di Kalimantan lebih murah. Oh ya? Ya sudah. Akhirnya dia beli ke Kalimantan. Dari Kalimantan dibayar sama dia. Dia bilang sama saya sudah. Saya bilang ke sini. Akhirnya orang ini transfer sama saya. Saya sampaikan harga di Kalimantan seadanya 20.000, ya sudah saya sampaikan 20.000 per unit. Ya sudah, akhirnya dia transfer sama saya. Saya sudah nawar itu umumnya 30.000. Sekarang saya bayar buat Pak Hadu di 35.000. Berarti lebih 15.000 kan? Dan transfernya sama saya. Terus akhirnya saya bilang ke pedagang yang di sini, udah tuh transfer 35.000. Akhirnya ya udah, ada harga dari sananya 20, kasihin aja 20, saya lebih 15 kan. Terus dari sini transfer lagi ke sana, kirimin barangnya beres. Akhirnya orang ini ngasih bonus ke sini karena jumlahnya banyak, dari sini ngasih bonus juga ke sini. Jadi banyak. 4 bulan orang tuh nyangan duit kenjang bayar guru cukup. Apakah saya ibadah? Memanfaatkan anugerah Allah. Ibu bisa senyum? Senyumlah, itu ibadah. Nanti bapak kalau minta senyum ibu, tuh bisa duniawi ini. Pas bapak mau nolak ibu, duniawi, ini dunia. Jangan kau sentuh dunia ini. Atau mah, tuh bisa. Mah tulah, tuh bisa. Mah tuh mah. Pas semuanya pakai alarm, tididit, atau barudak dararatan. Nah, itu jadi. Kalau mau total dunia tinggalkan semua, tapi udah nggak boleh, haram hukumnya. Saya sudah meninggalkan dunia. Saya pun minta rezeki selalu kepada Allah. Ya, itu ukuran saja. Dan saya kerjakan sungguh-sungguh. Saya telepon tukang TV-nya, dia sangat sungguh-sungguh. Tukang TV nelfon ke sana juga sangat sungguh-sungguh. Amanat ini dari amanat ulama, padahal dua-duanya Cina. Ini amanat dari ulama, lu didoain macam-macam. Oh siap. Akhirnya betul. Setelah beres TV-nya terpasang semua di hotel, pihak hotelnya nelfon lagi. Terima kasih Pak Haji Dudi, terima kasih. TV-nya bagus semua, sudah saya lihat di check on semua. Ini ada sedikit bonus dari saya. Ini menang duit, beres. Bahagia hidup dengan sungguh-sungguh teh ya. Sampaikan salam saya kepada akangnya. Baik, yang lain tong asa-asa, mangga Bu. Cuk sungkan-sungkan wis, bebas saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri ya tuh. Hari tadi tuh udah berdiri. Oh, udah berdiri. Udah, Bapak udah berdiri. Gini Pak Ustadz,
Saya mau nanya bagaimana caranya biar bisa istiqomah gitu dalam ibadah. Soalnya pengalaman saya pribadi ya gitu sering misalnya mau ibadah, misalnya sholat seueur kagoku pada malan rumah tanggi tah aduh eta teh tos terang urang tapi keugeuh we eta kumaha tah carana ngababat anu istilah kagom eta kagom gitu tah. Ya. Tah kitu matur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam rangka menegakkan dan menjaga baik-baik kesuksesan kita. Bagaimana caranya supaya kita terus konsisten istiqomah ibadah? Kalau saya ngelihat yang cantik aja ya, yang cantik nugelis ketingali, nu lucu ketingali, itu yang saya bayangkan bukan cantiknya, siksa nerakanya. Waduh, sehingga mau ningali nugelis teh langsung juri, gitu. Aslina juri langsung. Terus mana nang ngicepan? Alas ya juri ngicepan, paling gitu. Tapi udah konsisten saja, pikiran saya sudah siksa neraka ada keeng aja. Bu, percaya nggak kalau gogoda kepada Ustadz Edun? Sampai sejauh mana sih godaan Edunnya itu? Sampai Ustadz, tolong dong cariin jodoh buat saya. Boleh. Dia kirim pas fotonya boleh lah. Ini lebih dari pas foto, dianggap Ustadz bakal kagoda. Lebih dari pas foto. Pokoknya fotonya tepas ya. Sebadan-badan, mending sebadan-badan pakai gamis syar'i. Tidak pakai kostum, kebayang tuh? Asli Bu. Dan itu bukan 1-2 orang Bu. Ya, Masya Allah. Saya sampai saya bilang, Bu, jangan yang itu dong fotonya. Aduh maaf Ustaz. Jadi yang gimana? Yang lagi mandi kagok kan sudah bilang. Udah. Sudah liar. Itu mending kalau kalau sayanya suka. Saya nggak suka. Asli teresep. Kenapa? Dulu waktu keponakan saya masih remaja-remaja kuliah-kuliah gitu. Ada salah satu keponakan saya kuliah di Maranatha. Dia punya teman non-muslimah. Pakai baju datang ke rumah kami. Baju lahak ya, sampai nampak gitu kan. Udah saya lagi duduk, mereka datang rombongan kan. Mang Dudi, aku mau makan. Makan, di meja makan kosong. Makan semua mereka di meja. Sudah beres gitu. Aduh, itu ada. Saya mual kan. Saya ke jamban, ongkek langsung. Ya, what is the meaning of ongkek? Sampai orolo beres, udah saya pikir masuk angin pergi aja saya. Udah beres. Terus udah 2 minggu datang lagi, tapi bukan gadis yang sama, beda lagi dengan pakaian yang mirip seperti itu. T-shirt, kebayang gak sih? Nggak pakai daleman terus luhuk lahak. Lucu tuh sih, cek batur mah lucu. Tapi menurut saya enak itu. Ongkek ini masalahnya. Masalahnya saya baru lulus SD, kelas 5 SD sudah masuk pesantren, sudah tertutup aurat kan? Sudah tidak pernah melihat macam-macam. Terus sekarang bekerja dan lain sebagainya, bergaul dengan yang seperti ini. Kira-kira saya nggak biasa nggak melihat yang aneh-aneh. Udah nggak biasa. Jadi ninggalin itu teh enak. Bu, tong kita tuh ngirim lah. Nuku mau Ustaz tuh punten Ustaznya abi teu sopan, sanes teu sopan. Kurang Bu, kurang. Kesel. Itu asli. Dan mengajaknya itu kalau saya jahat itu saya viralkan dan rudet atau rudet. Dan kebetulan handphone saya kan disadap. Jadi saya bikin setting per 5 menit terhapus. 5 menit semua data kehapus, kecuali chatnya. Kalau gambar mah kehapus, gambar video. Seperti itu. Kenapa? Ya keamanan lah. Seperti itu. Jadi pas ngeliat ya Allah ya Rabbi si ibu iya. Saya langsung tek gitu antepkeun terhapus aja. Itu 5 menit saya sudah dibuka. Kalau belum dibuka ada terus. Jadi kepaksa saya termasuk orang yang kalau buka chat pasti langsung dibaca. Mungkin hanya saya karena memang daripada disadap semuanya kan gitu, lebih baik saya buka hapus semuanya seperti itu. Nah, jadi kira-kira bisa nggak saya belok konsistensi saya ninggalin lucu sudah semampai ideal terus kenal terus dia menawarkan dirinya mau jadi istri saya bilang mau dong. Tapi kira-kira di umur segini kalau saya sama dia, kira-kira saya bakal ingat Allah, ingat dia. Ingat dia. Saya tidak akan mencoba nyari-nyari penyakit yang membuat saya lupa kepada Allah. Itu. Dapat uang aja kemarin dapat tawaran sekian M. Enggak, saya bilang. Kenapa enggak? Mual. Saya nggak mau sibuk untuk urusan MM-an ini. Udah.
Saya pengen ngurus saya aja sampai ke surga. Insya Allah nggak akan lama lagi, dan uang ini kalau saya terima nggak akan habis. Udah beres, aman, aman. Udah saya nunang-nunani. Teman saya yang dapat liur ayeuna, karena 2 orang yang dapat liur ayeuna. Pakai naonnya can bea keneh. Ayo hakan. Dan keke makan masa piring kan gitu. Keke, dan dia sekarang tidak menikmati makan karena ada stres. Saya nikmat tuh. Nikmat makan kapan? Nikmat makannya masakan apa? Pada saat lapar. Nikmat itu. Baik ya. Ini sudah jam 2. Mudah-mudahan. Ya, jam 12. Ya, itu mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan Allah ridho. Prinsipnya, sukses dunia yang mana? Saat kita ibadah. Ibadah yang sukses yang mana? Ibadah yang terus berzikir. Yang zikir yang sukses yang mana? Yang mampu bersyukur. Yang mampu bersyukur yang sukses yang mana? Yang menjadi karakter kita. Kenapa ibu merendah? Karena Allahu Akbar. Kenapa ibu memuji semua orang? Karena sama Allahu liman hamidah. Allah suka sekali orang yang memuji. Kenapa ibu sayang sama suami? Karena suami ciptaan Allah. Kenapa ibu tidak marah sama suami? Karena suami ciptaan Allah. Kalau saya marah sama suami, saya takut Allah ngegetok saya. Kenapa ibu tidak marah sama anak? Karena anak ciptaan Allah. Kan beres? Itu zikrullah. Terus jadi karakter kita. Dan siapa orang yang berkarakter dari ibadah yang sukses? Tadi pertanyaan terakhir tadi pas itu. Yang konsisten terus dijaga karakteristik akhlak mulianya. Kan gitu ya. Nah kemudian ada godaan? Ada. Bisa kita tergoda? Bisa. Saya ada godaan? Ada. Tergoda? Bisa. Saya lebih tergoda oleh orang-orang yang memiliki nilai ya daripada Ustadz ini aku. Padahal dia biasanya tutup aurat syar'i. Ternyata tutup aurat yang syar'i yang mana coba? Tutup aurat yang syar'i yang gimana? Atap dan pintu rumah itu tutup aurat yang syar'i. Artinya wanita nggak kemana-mana. Eta nu syar'i. Dan meskipun ditutup kayak gini, dibayangkan negatif sama saya bisa tuh? Bisa. Sigana dah. Apalah bujalna tilu. Bisa. Ya bujalna didi ngajajar tilu. Bisa kan? Artinya sangat tergantung imajinasi seseorang. Apalagi orang yang mengimajinasinya, membangun image itu seniman bisa saja. Oh ternyata yang syar'i yang mana? Atap rumah dan pintu rumah itu yang syar'i. Itu ya. Jadi kita jaga itu secara konsisten. Boleh ibu ngaji, boleh mengajilah, tapi tidak bepergian ke tempat lain. Bahkan ke mall pun kalau bisa, Pak aku nitip lah. Males mah, Pak aku jaga aurat Pak. Papa yang jalan. Nanti Papa ketemu aurat di jalan kemadinya. Yang penting yang penting Papa selamat, yang penting Mama selamat. Kan itu yang beres. Ya saya sering dititipi istri saya. Sekarang yang belanja bulanan istri saya. Istri saya untuk rumah. Istri saya relatif di rumah aja. Udah saya belanja bulanan. Paling WhatsApp mi naon wae. Anu brother itu teh. Lanjutkan. Walah sampai akhirnya saya beli udah opat troli digusurkan masuk mobil udah. Nah, beberapa waktu yang lalu saya bareng sama istri saya belanja. Beres belanja teh udah. Saya masuk pom bensin, indah dong Bu. Di pom bensin setelah beres istri saya buka pintu. Pak, uangnya dari Umi Pak. Deng. Waduh. Uangnya dari Umi bahagia, piragingan 23 liter lah. Ya Allah ya Robi. Umi, ya udah dari Umi. Nuhun, udah beres. Saya nggak menunjukkan rasa gimana, tapi berbunganya hati. Sebab saya sering mendengar istri yang dimintai bensin oleh suaminya. Bensin. Maneh nu make, maneh nu ulin, urang musian bensin teu gawe. Teu bisa. Bosi sorangan, penuhan kadinya. Banyak yang begitu. Saya dengar cerita itu. Ini berbunga nggak sih? Boleh sesekali ibu gitu. Ibu dibonceng ke bapak, ngisian bensin. Mang pinuhan, trek saleter di abdi artos na. Tuh hese, undanya motor pan saleter bener. Seperti itu. Mang 3 liter, tapi ngan saleter Pak, saya sana uyup. Kumang bonus. Kan beres. Saya pernah itu. Saya duluan karena saya ngisinya penuh. Ngantri kan motor di belakang. Saya bilang, Mang, hitung tah sampai paling ujung terus berhiji. 8 motor, pinuhan semua. Sambungkan jeung ieu.
Saya maju sedikit terus motor teh gratis. Kenapa? Karena saya membuat mereka menunggu. Kasihan nggak sih? Siapa tahu di menit-menit mereka menunggu ada nyawa yang sedang menunggu dia. Betul? Hati-hati dengan membuat orang lain menunggu. Insya Allah di Bogor juga ya pelayanan cepat ya. Kopi langsung ya warung pulang. Insya Allah dan langsung menikmati. Itu saja, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita, mudah-mudahan Allah tuntun kita ke jalan yang benar, dan mudah-mudahan tetap istiqomah ya. Istiqomah, jangan tersilaukan oleh dunia lah. Insya Allah dunia nggak ada apa-apanya. Insya Allah nanti juga kita tinggalin kalau menjadi suami bawa handai masalah. Marahin jangan, nggak usah lah dan kege maut kalau betul. Di pipi suami ada lipstick, ngamuk jangan, udah hapus aja udah. Ngelapin papa saya, ini pipi meniliar maneh ulin wae. Ku mama dihapusnya make cipanas ngagolan. Bukan, kan halus dengan kelembutan. Udah. Papa, masya Allah, tadi pergi sepatu hitam, sekarang pulang selop merah. Kemana sepatu hidung? Si papa, masya Allah. Udah nggak usah perlu dimarah. Ya Allah, jadikan suami saya ahli surga sekarang juga. Papa dolim loh, papa pacaran. Emang dolim, mama didolimi sakit hati, tapi mama nggak mau marah. Karena orang yang dizolimi tidak marah, tapi nyesek hatinya, doanya diijabah. Emang mereka doa kenaon mama? Moal beja-beja. Atau malah beja-beja. Iya doana. Aminan. Mudah-mudahan pas Noel, pas maut. Beres? Beres. Nanti teh bobogohan. Jeung gelis neng damang. Gelis. Toel eits. Tadi toel lebar. Lucu, eman-eman ya, udah cantik-cantik. Di toel maut. Wilujeng itu. Tinggal milih. Jadilah istri yang asik gitu loh, ya. Sing gelis pisan, sing asik, sing enakeun. Saya yakin besok kalau ada perubahan yang baik pada ibu makin asik, saya yakin suami nanya, "Mama, ini lucu. Dari mana bisa asik gini?" Hasil ngaji. Ngaji di mana? Di Bogor. Oh ya, bejakan ke panitia, isuk ngaji deui. Tah, itu luar biasa. Kitu hapunten aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.